Oke guys, kembali lagi di channel ini. Jadi sesuai video yang sebelumnya yang saya sudah makan bacang, mungkin ada dari beberapa dari kalian yang memang penasaran bacang nih apa sih gitu. Saya juga tidak begitu tahu mengenai bacang, cuman bacang ini pastinya itu dibikin atau kita mulai bacang itu, orang bikin bacang itu pasti tanggal 5 bulan 5 atau ya sebelum tanggal 5 bulan 5 Cina itu juga orang udah mulai bikin. Nah cuman puncaknya itu di tanggal 5 bulan 5 guys. Nah dimana bacang itu sendiri merupakan sebuah memang tradisi dari Tionghoa zaman dulu. Nah kemudian bacang sendiri ini kan memiliki 4 sisi. Biasanya orang bikin pakai 2 jenis daun. Yang pertama itu daun pisang, yang kedua itu daun bambu. Nah kalau mama saya biasa bikin itu pakai daun bambu guys. Kemudian kalau di Pontianak ini kebanyakan yang saya temui itu pakai daun pisang. Apa mungkin karena daun bambu di sini agak susah guys. Kemudian untuk isiannya itu ada beberapa versi ya. Saya juga kurang tahu apa ya isinya itu, apakah ada makna tersendiri atau gimana. Cuman yang saya tahu bacang ini pasti dibikin dalam bentuk 4 sisi. Jadi dia bukan bentuk ketupat juga guys. Jadi bacang ini kalau dibikin itu pasti ada memiliki 4 sudut. Nah untuk setiap sudutnya itu memiliki arti. Jadi yang pertama itu saling mencintai satu sama lain. Nah kemudian sudut yang kedua itu berarti doa yang baik agar keluarga selalu dalam keadaan damai, sejahtera, dan sehat selalu. Nah sudut yang ketiganya itu rezeki terus bertambah dan berkah selalu datang dengan lancar. Nah sisi yang keempat itu mengandung harapan agar usaha dan karir yang dijalankan kita itu sukses. Nah jadi bacang itu pasti 4 sisi guys. Nah untuk isiannya mungkin teman-teman ada yang ngerti ya maknanya apa, atau memang dibikin sesuai versi yang kita inginkan gitu. Tapi yang pasti dalam bacang itu isiannya biasanya ada jamur. Saya juga lupa jamur apa namanya itu, yang hitam itu jamur. Kemudian ada telur asin, kemudian ada kacang tanah, kemudian ada hebi dan daging B2. Nah versi masakannya juga ada yang berbeda. Nah kalau di sini di Ponti saya kebanyakan ketemu yang versi kayak dimasak kecap. Cuman kalau mama saya bikin itu versinya kayak dagingnya itu dicincang-cincang halus, dimasak asin lah guys pokoknya guys. Di sini nggak ada. Jadi itu punya mama saya sih best guys. Jadi di Pontianak saya belum ada ketemu bacang versi itu. Nah cuman yang pasti bacang ini mulainya pada tanggal 5 bulan 5 kalender Cina. Nah, kemudian ini yang saya tahu aja guys ya. Kemudian siang harinya pada tanggal 5 bulan 5 itu orang-orang pada mandi di sungai. Mandi di sungai karena yang pertama itu kalau info dari papa saya dulu guys ya. Waktu saya masih kecil ini seingat saya. Jadi pas acara bacang dimulai, jadi makannya kan makan bacang itu tanggal 5 bulan 5 pas di musim panas, musim kemarau lah pokoknya gak sesuai. Sama seperti saat ini juga lagi kemarau, Pontianak pun hujan itu tidak ada guys. Palingnya 4 hari yang lalu cuma rintik-rintik sedikit. Nah jadi pasti festival bacang ini di musim kemarau terjadinya. Nah, kemudian siang harinya itu biasanya orang-orang itu pada mandi di sungai. Karena kalau cerita dari papa saya dulu itu
Bacang waktu festival Bacang ini makhluk-makhluk yang ada di sungai ataupun di laut itu dikunci. Cuman batasnya itu kalau tidak salah sampai jam 12 sampai jam 1 siang gitu. Nah jadi orang-orang udah pada berenang, mandi di sungai. Pokoknya siang-siang itu pasti rame guys. Nah, kemudian itu dulu ceritanya ada sebuah perlombaan perahu naga. Nah jadi ada 3 perahu. Kemudian ada seorang pria yang ikut lomba perahu. Di antara 3 perahu ini besoknya dia lomba kan. Dia nih ikut perlombaan tersebut. Kemudian malamnya itu mimpi bahwa dari perahu perlombaan mereka besok, dari 3 perahu ini semuanya udah pasti akan masuk ke pusaran air itu guys, masuk ke pusaran air dan semuanya meninggal. Nah, masuk ke dalam sungai. Itu kalau seingat saya ceritanya kayak gitu ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi guys. Jadi ceritanya seperti itu. Nah pria ini mimpi malamnya. Jadi dia mimpi bahwa di perlombaan itu akan terjadi sebuah bencana. Nah kemudian dia diminta dalam mimpi tersebut, dia diarahkan oleh siapa gitu, diarahkan bahwa dia harus duduk di paling belakang. Nah, duduk di paling belakang. Keesokan harinya dia ikut lomba. Ternyata benar, waktu di tengah-tengah perlombaan itu ada pusaran air memang guys. Jadi perahu semua masuk ke dalam air. Nah terakhir perahu yang ditumpangi oleh pria ini yang dia ikut lomba ini, dia kan duduk paling belakang tuh. Jadi perahunya semuanya masuk, perahu pertama, perahu kedua, termasuk perahunya dia. Orang-orang yang terikut dalam masuk ke dalam pusaran air tersebut. Nah dianya selamat. Nah itu mungkin karena dia duduk di paling belakang, dia masih sempat loncat atau gimana, saya juga nggak tahu. Jadi saya juga agak lupa ceritanya. Cuman yang pasti festival Bacang itu setiap tahunnya ada. Jadi kalian mungkin suka juga dengan Bacang. Saya juga suka dengan Bacang karena enak guys. Untuk yang mengenai Bacang ini, nanti kalau ada cerita ataupun hal-hal yang memang kurang, nanti kalian boleh komen ya guys ya. Kalau bisa yang paham mungkin bisa ceritain sedikit atau memberi informasi ke kita, baik di komentar di YouTube ataupun TikTok kita ya guys ya, supaya kita semakin bertambah wawasannya. Karena ya saya juga tidak banyak tahu, hanya tahu makan ya guys ya, makan, karena Bacang itu mantap. Oke, jadi sekian video kita guys. Jadi kita lanjut dulu untuk ya istirahat dulu karena ini sudah malam juga guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.